Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kelas reguler pagi dan selamat malam bagi kelas reguler malam. Jadi pada hari ini kita sudah masuk ke pertemuan praktikum minggu ketiga. Jadi 2 minggu sebelumnya kita sudah belajar banyak tentang HTML dan saya sudah melakukan sedikit evaluasi dari hasil pekerjaan rekan-rekan semua. Hampir sampel yang saya lihat masing-masing 3 sampel setiap kelas, saya lihat sudah bisa melaksanakan pengerjaan HTML dengan sempurna. Sehingga tibalah saatnya pada hari ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu terkait CSS atau Cascade Style Sheet. Cascade Style Sheet. Apa itu CSS? Jadi umumnya ketika Anda melakukan pemrograman menggunakan bahasa HTML, Anda saat itu sudah melakukan penyusunan struktur halaman web. Akan tetapi untuk pengaturan style-style yang akan Anda buat pada halaman web Anda itu tidak mudah jika kita menggunakan HTML. Oleh karena itu diperlukan yang namanya CSS supaya tampilan pada website Anda itu akan terlihat lebih menarik. Mungkin materi teorinya belum saya sampaikan karena untuk teori akan saya laksanakan perkuliahan secara sinkron supaya ada interaksi tanya jawab secara langsung ya. Kemudian untuk praktikum karena saya masih dalam masa lacar sehingga untuk sementara kita laksanakan secara sinkron. Dan mungkin saja ini akan berlanjut sampai akhir semester ya, tapi kita usahakan tetap prioritas antara sinkron dan asinkron kita sesuaikan dengan situasi kondisi yang terjadi saat ini. Oke, mungkin saya izin share screen. Oke, jadi pada kajian hari ini kita akan mempelajari tentang CSS atau Cascading Style Sheet, di mana untuk praktikum ini kita akan melaksanakan 5 modul. Jadi nanti saya bikin videonya terpisah, ada modul 5 dan 6 untuk video yang pertama. Kemudian untuk yang video ke 7-9 saya buat di modul yang kedua, sehingga durasi videonya tidak begitu lama. Oke, pada video yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang modul 5 terkait pengantar CSS dan modul 6 terkait layout dan display. Jadi karena teorinya belum saya sampaikan, jadi saya sambil ngajar praktikum, sambil juga nanti di sela-sela menjelaskan, saya akan menjelaskan secara teoretikalnya. Oke, untuk modul yang kelima tentang pengantar CSS, ini kompetensi dasar yang diharapkan adalah mahasiswa mampu merancang antarmuka berbasis website statis. Jadi output nanti sebelum UTS Anda diharapkan mampu membuat website statis menggunakan tema-tema tertentu. Kemudian tujuannya untuk apa? Tujuan dari modul kelima ini adalah mahasiswa mengetahui dan memahami dasar-dasar CSS serta peran CSS dalam sebuah perancangan halaman web. Oke, mungkin ini saya akan menjelaskan terkait singkat saja apa itu CSS ya. CSS atau Cascading Style Sheets merupakan cara untuk memisahkan isi dengan layout dalam halaman-halaman web. CSS memperkenalkan template berupa style untuk membuat dan mempermudah penulisan dari halaman-halaman yang dirancang. CSS dapat menciptakan halaman yang tampak sama dengan resolusi layar dari pengunjung yang berbeda tanpa memerlukan suatu tabel. Desainer web akan lebih mudah melakukan setting tampilan keseluruhan web hanya dengan menggantikan atribut-atribut atau perintah dalam style CSS dengan atribut yang diinginkan tanpa harus mengubah satu persatu atribut tiap elemen yang ada dalam situs. Jadi fungsi dari CSS ini adalah kita menentukan template-nya. Jadi template-nya nanti font-nya bagaimana, warnanya bagaimana, tanpa kita tidak merubah struktur satu persatu strukturnya di halaman HTML Anda. Jadi fungsi ini sangat bermanfaat ketika Anda ingin membuat konten suatu halaman web yang akan Anda atur jenis font, warna font, ataupun kustomisasi lainnya yang Anda akan lakukan di website Anda. Dan ini sangat membantu ketika Anda membuat
website. Jadi ini saya sedikit akan menjelaskan tentang prinsip kerja CSS. Jadi CSS hanya membutuhkan style sebagai penentu dari font, warna, dan format-format lain untuk memformat atribut sebuah halaman web yang dibuat. Jadi fungsinya untuk memformat halaman web yang strukturnya itu sudah Anda buat di HTML. Tiap style mempunyai dua elemen dasar, yaitu selektor dan deklarator. Selektor merupakan tag HTML atau tag yang dinamai sendiri oleh desainer. Sedangkan deklarator adalah atribut atau perintah CSS yang menunjukkan tipe bentuk yang diaplikasikan pada selektor. Deklarator berada di dalam tanda kurung kurawal. Jadi jika Anda lihat di bagian bawahnya ini, ada tanda panah yang menunjukkan itu bagian selektor dan ada tanda panah yang itu menunjukkan deklarator. Terdapat dua jenis selektor, yaitu ID dan kelas. Selektor ID diawali tanda hashtag atau pagar atau tagar, tanda pagar, digunakan untuk menentukan style bagian unik dari HTML. Artinya, satu nama ID hanya bisa digunakan satu kali pada sebuah halaman web. Jadi, ketika kita menentukan selektor, ada dua jenis, ada yang selektor ID dan selektor kelas. Kalau selektor ID, dia memiliki kekhususan di mana dia hanya bisa digunakan dalam satu kali kustomisasi halaman web. Sedangkan kalau yang selain itu, yaitu selektor kelas, diawali dengan tanda titik. Nah, jadi kalau yang dicontoh ini, par 1 ini kan dia menggunakan tagar. Jadi style yang diatur pada deklarator ini digunakan untuk menentukan style pada selektor ID par 1. Jadi hanya bisa digunakan satu kali di halaman web. Tapi kalau misalnya Anda ubah ini tagarnya dengan tanda titik, maka style ini bisa digunakan di keseluruhan halaman web jika selektornya ini dipanggil di halaman HTML. Jadi, selektor kelas digunakan untuk menentukan style dari sebuah grup elemen, bisa dipakai berulang kali pada sebuah dokumen web. Artinya, sebuah nama kelas dapat dipanggil beberapa kali pada elemen-elemen yang ada pada sebuah halaman web. Jadi ini yang membedakan antara selektor ID dan selektor kelas. Sekali lagi diingat, selektor ID tandanya tagar dan dia hanya bisa digunakan stylenya itu sekali pada halaman web. Tapi kalau selektor kelas, dia menentukan style dari sebuah grup elemen. Jadi pada grup-grup tertentu yang dipilih pada halaman HTML Anda yang bisa Anda kustomisasi sesuai dengan style yang ada di atas. Kemudian kita membahas ke aspek yang berikutnya, yaitu cara pemanggilan CSS. Selektor dan deklarator yang sudah dibuat dalam CSS kemudian dipanggil ke dalam HTML agar layout yang dibuat diterapkan pada isi dalam dokumen HTML. Selektor ID dan kelas memiliki pemanggilan yang berbeda. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada selektor ID, hashtag par1, kemudian ada pengaturan. Di sini stylenya, text align-nya itu center, kemudian warnanya atau color-nya itu red. Kemudian kita coba menggunakan PID, kemudian namanya juga sama par1, kemudian kita tuliskan isi paragraf di sini P. Sedangkan selektor kelas, nah ini bedanya adalah di awalnya adalah par1, kemudian stylenya sama penulisannya. Kemudian kalau di sini, ketika kita menggunakan selektor kelas, berarti kita panggil saja di sini. Kita menggunakan style apa yang akan kita tentukan berdasarkan ketentuan selektor kelas yang ada di sebelah kiri. Jadi pada kenyataannya, selektor kelas ini dituliskan di atas ya pada struktur halaman HTML ya. Yang saya tunjukkan di kiri ini maksudnya Anda perhatikan yang di sebelah kiri. Jadi P kelas par1, isi paragraf di sini P. Jadi hasilnya bagaimana? Hasilnya akan sama. Pak, berarti bedanya bagaimana? Bedanya adalah ketika Anda membuat suatu tampilan halaman website yang itu dia banyak. Jadi kalau ini kan cuma satu kalimat saja. Jadi kalau ketentuannya ketika kita menggunakan selektor ID dan kelas ID itu sama. Tapi kalau kita menggunakan
struktur yang lebih panjang, maka kita akan melihat perbedaan penggunaan selektor ID dan selektor kelas secara definitif. Di mana selektor kelas itu dia bisa digunakan untuk penggunaan yang lebih dari satu kali. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah Anda harus memahami tentang pemahaman pewarisan atau inheritance. Inheritance dalam CSS adalah sifat penurunan efek CSS dari sebuah tag HTML kepada tag HTML lainnya. Syarat untuk inheritance adalah tag tersebut harus berada di dalam tag lainnya. Ini maksudnya apa? Oke, nanti kita bahas secara spesifik. Di dalam HTML, setiap tag umumnya akan berada di dalam tag lain. Untuk seluruh tag HTML akan berada di dalam tag HTML, dan untuk seluruh tag yang tampil di bawah, ditampil di web browser akan berada di tag body. Jadi, untuk pembuatan struktur halaman HTML, berarti konten yang di dalam HTML-nya itu kan harus dibuka dan ditutup oleh tag HTML. Kemudian yang akan ditampilkan pada tampilan di web browser maka harus dimasukkan di antara dua tag body, tag pembuka dan tag penutup. Nah, silakan Anda perhatikan sintaks berikut. Di sini ada div, kemudian P, saya sedang belajar, kemudian B, inheritance, tutup tag B, kemudian CSS, kemudian P, dan div. Dari contoh di atas, tag B berada di dalam tag div, sehingga dapat dikatakan tag div, yang tag div itu adalah tag yang paling general, adalah induk atau parent dari tag P. Sedangkan tag B yang berada di dalam tag B merupakan anak child dari tag B. Atau bisa kita sebut bahwa tag tersebut atau tag B merupakan grandchild dari tag div. Jadi, jika ada sintaks CSS berikut, di mana pendefinisian selektor kelasnya itu adalah div, itu adalah colornya green, maka kita bisa menyatakan bahwa nanti tampilannya itu bakalan seperti apa. Nah, tampilannya seperti ini. Kita kan sudah mendeklarasikan selektor kelasnya itu div, di mana selektor kelas div, dia deklaratornya adalah menentukan style color-nya itu berwarna hijau atau green. Sehingga ketika kita menulis coding seperti di atas, maka kita tentukan dulu stylenya yang general, div. Berarti seluruh tulisan di antara update div ini adalah berwarna green atau hijau. Kemudian di sana ada paragraf, karena ini ada tag P atau paragraf. Kemudian di dalam tag P, dia punya anak, namanya anak bold. Ini B ini kan tandanya untuk mempertebal garis. Jadi, saya sedang belajar CSS, dia color-nya adalah warna hijau. Kemudian yang inheritance yang di-update oleh dua tanda bold, itu dia nanti bergaris tebal atau berhuruf tebal. Maka, nah ini yang nanti kita implementasikan. Kemudian yang keempat adalah terkait penempatan CSS dalam HTML. Oke, ini dalam penempatan style CSS dalam dokumen HTML dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ada 3 cara. Yang pertama, inline style adalah style CSS dibuat dalam sebuah tag HTML yang hanya berlaku untuk dokumen yang di-update-nya saja. Jadi inline itu adalah script, ya bisa disebut sebagai script di mana penambahan CSS-nya dilakukan di beberapa bagian di struktur HTML Anda. Kemudian ada yang namanya internal style atau style CSS diletakkan di dalam dokumen HTML, terletak di antara tag head dan penutup head. Aturan-aturan dalam style diatur sedemikian rupa untuk digunakan pada suatu tempat maupun untuk keseluruhan situs. Jadi yang kedua, cara untuk penempatan CSS yang dalam HTML adalah dengan internal style. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita menentukan selektor-selektor dan deklaratornya di antara dua tag pembuka dan penutup dari head. Jadi kalau struktur HTML itu kan ada head-nya, kemudian ada body-nya. Nah, untuk menentukan style di keseluruhan halaman HTML, kita menentukan style-nya itu di antara dua tag pembuka dan penutup dari head.
Sehingga ketika kita menulis strukturnya di HTML, kita tinggal panggil aja. Yang akan kita tentukan stylenya itu menggunakan selektor ID atau selektor kelas yang sudah didefinisikan di head-nya, yang bagian apa, kita panggil saja di HTML, di body-nya. Kemudian yang ketiga, nah ini biasanya sering digunakan oleh programmer, yaitu menggunakan external style, di mana style CSS dibuat terpisah atau di luar dokumen HTML dengan ekstensi .css, kemudian dipanggil oleh dokumen HTML menggunakan perintah link rel. Nah, ini seperti ketika Anda ingin melakukan mengembed file-file tertentu ya, seperti image dan sebagainya. Cuma ini juga tetap kita panggil di antara dua tag head. Oke, langsung saja kita coba. Perhatikan, yang pertama adalah kita coba mengimplementasikan dari cara penempatan CSS dengan cara inline style. Oke. Jadi di sini ada suatu script, saya copy saja untuk mempersingkat waktu. Kemudian saya buka lagi di sini. Kemudian saya paste. Kita save dulu. Save as. Nanti kita pelajari part per part ya. Kemudian web, yang ketiga, kemudian inline style .html, karena kita akan menyimpannya dalam format HTML atau seperti inilah. Ketika kita sudah menyimpan ke dalam format HTML dan ketika kita melakukan scripting menggunakan Visual Studio Code, maka di sini akan terlihat beberapa hal yang dia memberikan informasi warna yang dia membantu kita dalam mempermudah scripting ya, untuk koreksi ya. Jadi HTML berarti dia berada di struktur bahasa HTML. Kemudian di sini ada dua tag head yang tidak dipakai karena untuk inline style kita tidak menggunakan deklarasi selektor dan deklarator di tag head. Kemudian di sini untuk body kita membuat suatu style namanya font style. Kemudian stylenya CSS itu kita menuliskannya di sini. Misalnya kita font style. Berarti kita mengatur style hurufnya ini menggunakan font family Arial, kemudian font size-nya atau ukurannya adalah 20 pixel, dan background color-nya adalah sky blue. Jadi nanti background-nya tulisannya memiliki warna sky blue. Nah, ini 20 pixel ini tergantung dari perangkat Anda ya. Jadi berbeda-beda ketika Anda menggunakan PC dan handphone ya. Jadi ketika Anda melihat handphone, kok tampilannya beda ya sama yang di PC, karena ya ukuran pixelnya berbeda. Ketika Anda menggunakan handphone, yang menggunakan smartphone yang resolusinya misalnya 1080 kali 2000 sekian, dengan yang pixelnya 720 kali sekian, itu pasti akan berbeda. Nah, ini yang mempengaruhi ukuran ketika ditampilkan di web browser. Oke, kita kan udah kita simpan ya, kemudian kita akan coba panggil. Tadi foldernya kita letakkan di sini ya. Berarti ini saya copy, kemudian di browsernya kita panggil, kemudian inline style inline. Nah, dia tampilnya akan seperti ini. Inline style yang kita sudah melakukan pengaturan menggunakan CSS, di mana warnanya akan hitam dan background-nya adalah berwarna sky blue. Nah, di sini terdeskripsi sky blue, tulisannya Arial, dan ukurannya adalah 20 pixel. Nah, jadi kita nggak usah ngatur satu persatu pada struktur halaman HTML ya ketika kita bermain coding menggunakan CSS. Oke, selanjutnya kita akan coba lagi. Ini yang inline ya. Jadi
Nah, kurang lebih sama seperti ini. Kemudian kita coba menggunakan internal style ya. Di sini mungkin saya tidak perlu memperagakan satu persatu di Visual Studio. Saya langsung menyajikannya di sini. Saya mencoba yang cara yang kedua. Jadi menempatkan CSS itu yang pertama adalah inline. Inline itu berarti di dalam garis. Jadi di strukturnya kita melakukan pengubahan. Tapi yang kedua adalah menggunakan internal style. Jadi kita ketikkan hal yang sama, kemudian di-save dengan nama yang sama. Maaf, dinama dengan yang lain, misalnya di sini sebut internal style ya. Di sini HTML, berarti dia penulisannya menggunakan bahasa HTML. Kemudian kita perhatikan, di sini tag head-nya itu dia berfungsi. Tag head-nya berfungsi untuk apa? Untuk menentukan stylenya. Stylenya itu apa? Stylenya itu sudah deklarasikan dengan menggunakan selektor kelas H1. Di mana selektor kelas H1 itu dia didefinisikan bahwa warnanya itu nanti biru. Kemudian margin left atau margin di sebelah kirinya adalah 30 pixel. Kemudian ketika kita menuliskan body, kita tinggal tulis H1, this is a heading, the style is built by CSS internal style. Jadi ketika kita nulis langsung ke body, otomatis ketika kita mendeklarasikan di sini H1-nya itu menggunakan style seperti ini, maka ketika kita panggil di body-nya itu menggunakan H1, tag pembuka H1 dan kemudian ditutup H1, maka yang di antara yang di-update H1 itu dia akan memberikan style seperti ini. Sehingga hasilnya akan seperti ini. Color-nya blue, oke. This correct. Dan margin left-nya 30 pixel. Jadi dari sisi kiri sampai ke awal huruf, dia marginnya adalah 30 pixel. Cukup mudah ya, masih bisa dipahami ya. Jadi kalau kita membuat video tutorial praktikum seperti ini, seperti acara Mata Najwa ya, yang mengundang Menteri Kesehatan Terawan, ngomong sendiri nggak ada feedback ya. Jadi makanya untuk kelas teori saya adakan sinkron supaya kita bisa ada sesi tanya jawab, sehingga Anda ingin bertanya tentang hal yang tidak dimengerti bisa saya mencoba untuk memfasilitasi untuk menjawab. Yang berikutnya adalah external style. Nah, ini tadi kan internal. Berarti kalau internal kita masih menentukan atau mendefinisikan pengaturan style dari halaman web kita di dalam bahasa HTML-nya. Kalau external style, maka kita menentukan style-nya itu terpisah pada halaman HTML-nya. Misalnya, saya copy paste saja supaya kita mempercepat waktu. Nanti akan saya jelaskan maksud dari codingnya bagaimana. File new. Paste di sini. Kemudian file CSS eksternal itu bisa kita peroleh, bisa kita eksplorasi di internet ya. Jadi misalnya Anda ingin membuat blog, kemudian tampilan template-nya kayak Facebook, kayak Instagram, itu bisa Anda buat. Dan banyak sekali bisa menggunakan Bootstrap ataupun googling, kemudian kita cari CSS sesuai dengan yang kita inginkan. Itu bisa kita aplikasikan. Nah, ini nanti saya jelaskan satu persatu stylenya, tapi mungkin saya jelaskan saja di sini. Saya ingin membuat suatu file eksternal CSS. Jadi ini nanti filenya tidak saya simpan dalam format HTML, tapi ini dalam format CSS. Saya ingin mendeklarasikan selektor kelas H1, itu nanti warnanya biru, kemudian margin left-nya itu 30 pixel, kemudian yang kedua adalah selektor ID par 1, itu text align-nya center, kemudian color-nya red. Jadi di sini saya menentukan dua style sekaligus. Yang atas itu menggunakan selektor class, yang bawah ini menggunakan selektor ID. Kemudian file ini kita simpan. Usahakan untuk praktikum ini Anda tempatkan semua filenya dalam satu folder yang sama ya, sehingga Anda tidak bingung ya.
Nah, misalnya di sini kita menggunakan external style. Nah, kemudian CSS. Kita formatnya adalah CSS. Anda apalkan, ini adalah namanya external style. Karena penamaan file ini penting juga, jangan terlalu panjang dan jangan terlalu alay gitu ya. Jadi supaya ketika kita panggil tidak terjadi error. Kalau nama filenya salah dan letak foldernya beda, dia akan mengalami masalah juga. Jadi kita save dulu. Berarti ketika sudah di save, berarti dia sudah melakukan definisikan, dia itu sudah menggunakan bahasa CSS. Kemudian kita juga buat file lagi yang isinya adalah bahasa HTML. Jadi file, kemudian new, paste. Di sini HTML berarti strukturnya menggunakan bahasa HTML. Kemudian di head-nya kita tambahkan link rel style sheet. Nah, berarti kita di sini artinya kita menggunakan external CSS atau style sheet. Kemudian type-nya adalah text atau CSS, href-nya style. Nah, ini contohnya di modul adalah style. Tapi kalau tadi kan saya menamakannya eksternal apa ya? External style ya. Nah, external style ya. Kemudian .css. Ini jangan sampai salah ini nama filenya. Kalau salah kita nggak bisa manggil. Di mana external style ini nanti tadi kita sudah mendefinisikan masing-masing selektor kelasnya. Untuk H1 adalah warnanya biru, margin left-nya 30 pixel. Kemudian untuk yang part 1, selektor ID part 1, dia text align-nya center, color-nya adalah red. Kemudian di sini nanti kita body, berarti di body ini adalah tampilan yang akan kita tampilkan di website. Di sini H1-nya, di sisi heading itu nanti pasti dia akan ngikut dari style-nya ya, selektor kelas H1. Kemudian yang ini, dia akan ngikut selektor ID-nya yang par 1. Kita coba ya. Kita coba, kemudian ini misalnya external CSS saja. External CSS, kemudian ini saya namakan HTML. Nah, di sini PID maksudnya kita memanggil bahwa untuk stylenya si di eksternal ini kita menggunakan pendeskripsiannya par 1 ini menggunakan PID par 1. Nah, nanti this is par itu nanti bentuknya bagaimana? Harusnya dia center, kemudian warnanya adalah merah. Ini kan sudah kita save. Kemudian kita panggil, nama filenya adalah external CSS HTML. Oh, berarti ada yang salah, kita cek. Oke, di sini external CSS. Oh, external CSS ya, bukan external style ya. Nah, this is heading dia ngikut dari selektor kelasnya H1. Sedangkan this is paragraph dia akan ngikut dari selektor ID-nya par 1. Oke, jadi di sini kita menggunakan HTML, yang kita panggil adalah halaman HTML ini. Tapi di halaman HTML ini kita memanggil nama external style-nya dari external style CSS-nya dari file yang lain menggunakan ring rel style sheet bla bla bla, kemudian href-nya adalah external style-nya, di mana external style-nya itu yang sudah kita buat di sini. Jadi ada dua file ketika kita menggunakan external CSS. Sehingga mana yang enak? Menurut saya yang paling enak adalah external CSS. Jadi kita tinggal mengkonfigurasi halaman HTML-nya dari struktur yang kita buat. Jadi kita tidak merubah strukturnya. Jadi kita panggil saja style-nya mau bagaimana. Sehingga tampilannya adalah seperti ini.
Oke, kita coba ya nanti ya, tapi untuk modul latihannya saya jelaskan yang nanti di akhir sesi. Kemudian kita lanjut aja ke yang modul yang ke-6. Jadi ini ada 5 modul, jadi yang modul yang pertama kita bikin 2 modul saja dulu. Yang modul ke-6 adalah layout and display, atau layout dan display. Kompetensi dasarnya adalah mahasiswa mampu merancang antarmuka berbasis website statis, masih sama ya kompetensi dasar yang diharapkan. Kemudian tujuannya adalah mengetahui dan memahami tag-tag serta atribut yang digunakan dalam membuat layout dan display menggunakan CSS. Seperti border, properti border digunakan untuk membuat garis batas luar yang lebih spesifik seperti bentuk, lebar, dan warna dari border tersebut. Kemudian untuk style CSS-nya juga sangat kaya, itu border style-nya bisa kita bentuk dalam bentuk garis titik-titik, kemudian garis border putus-putus, solid, double, dan sebagainya. Ini contohnya adalah style-style yang bisa kita gunakan dalam pembuatan border di halaman HTML Anda, di mana style ini bisa kita tentukan, baik itu kita menggunakan inline, kemudian internal, ataupun menggunakan eksternal CSS. Tapi umumnya ketika kita bermain di tahap ini, kita sudah menggunakan internal atau mungkin eksternal CSS. Kemudian kita juga bisa menentukan lebar border dengan border width dengan menggunakan satuan tertentu, bisa px, pt, cm, em, dan lain-lain untuk menggunakan salah satu dari 3 nilai yang sudah ditentukan, yaitu thin, medium, dan thick. Jadi kita bisa menentukan menggunakan berbagai macam satuan seperti pixel, point, sentimeter, jika kita ingin mengkonfigurasi atau mengkustomisasi ukuran tertentu, atau kita bisa menentukan dengan huruf, kata, untuk menentukan bahwa garis-garis yang kita pilih itu memiliki ketebalan yang berbeda untuk masing-masing style di sini. Kemudian untuk border color digunakan untuk mengatur warna border, dapat diatur dalam berbagai cara. Misalnya menggunakan warna langsung seperti red, green, blue, sky blue, gold, dan lain sebagainya bisa kita tulis. Kemudian hexadesimal, misal hashtag FF0000. Ini adalah salah satu susunan warna dalam bentuk RGB. Jadi R-nya berapa? Kalau ini 00 berarti green-nya nggak ada, blue-nya nggak ada. Kemudian dia akan berwarna merah karena untuk yang merah ini dia full. Kemudian nilai RGB juga bisa digambarkan dengan gunakan nilai bit ya. Ini nilai dalam satuan bit dan nilainya adalah 8 bit. RGB 25500. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk band warna merah dia nilainya maksimal atau 255. Karena kalau 8 bit itu kan rentangnya 0 sampai 255. 8 bit itu 2⁻8 tingkatan. Jadi ketika kita membahas tentang berapa bit, dia nilainya adalah 255. Kemudian ini ada 0, berarti green-nya 0, blue-nya 0. Otomatis dia akan memberikan warna merah. Kemudian ada transparan atau tidak ada warna. Kemudian border radius digunakan untuk membuat sudut border membulat. Nilai dari properti border radius adalah pixel. Jadi border radius itu seperti ketika Anda menggunakan AutoCAD, di mana border di sudut-sudutnya itu akan melengkung. Itu menggunakan apa ya? Saya agak lupa juga ketika menggunakan AutoCAD ya. Udah lama nggak berikan AutoCAD jadi lupa. Kemudian ada margin. Margin adalah properti yang digunakan untuk memberikan ruang di luar border di sekeliling atas, kanan, bawah, atau kiri dari suatu elemen. Properti margin dapat ditulis langsung dengan cara disingkat untuk keempat sisi tersebut atau bisa satu persatu yang dibagi menjadi margin top, margin right, margin bottom, dan margin left. Penulisan shorthand pada margin terkadang dapat ditulis dalam 4 nilai, 3 nilai, 2 nilai, dan 1 nilai saja. Jadi perhatikan tabel berikut. Nah, jadi ini merupakan hal yang cukup mudah, tapi kadang programmer itu akan sedikit lupa ketika kita bermain menggunakan margin ya. Jadi di sini misalnya 10px, 5px, 20px, 15px. Ini adalah suatu urutan untuk menentukan suatu margin yang ditentukan di 4 sisinya secara default.
Jadi margin top-nya 10 pixel, margin right-nya 5 pixel, margin bottom-nya 20 pixel, dan margin left-nya adalah 15 px. Kita juga bisa menentukan ukuran margin itu dengan tiga nilai. Misalnya 10 px, 5 px, dan 20 px. Maksudnya apa? Maksudnya untuk tiga ukuran ini dia akan sama dengan yang di atas. Kemudian bagaimana dengan margin left-nya? Margin left-nya karena kita nggak menuliskan di bagian sini atau nilai keempat, maka dia akan terdefinisi nilainya adalah 0 pixel. Jadi dia akan mepet ke kiri. Kemudian di sini adalah 10 px dan 5 px. Ini maksudnya ini berbeda sama yang di atas. Kalau yang di atas ini dideklarasikan sebagai nilainya 0, tapi kalau kita sudah menyederhanakan menjadi dua nilai, ketentuannya beda. Ketentuannya adalah ketika seperti ini, maka 10 px ini dia berlaku untuk margin yang atas dan margin yang bawah, sedangkan yang 5 px ini adalah untuk yang margin kiri dan margin kanan. Kemudian kalau misalnya kita hanya mencantumkan satu nilai saja, maka dia akan berlaku di semua marginnya. Jadi semua marginnya akan bernilai 10. Kemudian ada padding. Padding adalah suatu properti yang digunakan untuk memberikan ruang di dalam border di sekeliling atas, kanan, bawah, dan kiri. Seperti halnya margin, properti padding dapat ditulis langsung ataupun dengan menggunakan satu persatu, bisa menggunakan 3 nilai, 2 nilai, dan 1 nilai. Konsepnya sama, jadi kalau margin itu adalah area kosong di luar border. Misalnya yang saya tunjukkan pada ini. Nah, ini adalah border. Nah, ini border ya. Nah, kalau margin itu adalah area kosong di luar dari border ini. Nah, kalau padding itu adalah area kosong di dalam border yang ke arah teks atau objek yang akan kita tuliskan di halaman webnya. Nah, itu yang membedakan antara padding dan margin. Kemudian ada float dan clear. Properti float digunakan untuk mengatur elemen agar melayang atau tidak. Nah, jadi bukan mango float ya. Float itu kalau Anda nyicil KPR bank itu kan suku bunganya naik turun ya, disesuaikan dengan suku bunga Bank Indonesia ya. Nah, itu kan bisa naik, bisa turun. Dan untuk apa? Untuk menentukan tampilannya itu ada mengambang. Secara default, tanpa properti float, jika setiap elemen baru dibuat, maka akan diletakkan ke bawah dari elemen sebelumnya. Nah, jadi kalau biasanya kalau kita nggak menentukan float, dia elemennya akan berada di bawah. Jadi kalau seperti ngetik paragraf, selesai paragraf, enter, dia akan di bawah. Tapi kalau float, dia akan ngambang di atasnya. Oleh karena itu, dengan properti float, dua atau lebih elemen dapat diletakkan sejajar nilai dari float berupa left, right, atau none, atau default. Sedangkan properti clear digunakan untuk mengendalikan elemen yang melayang oleh float. Setelah sebuah elemen menggunakan properti float, maka ruang di sekitar elemen tersebut dapat diisi oleh elemen selanjutnya. Namun, jika tidak ingin sedemikian atau untuk membersihkan area melayang, dapat menggunakan properti clear. Nah, jadi fungsinya clear itu untuk apa? Digunakan untuk mengendalikan elemen yang melayang oleh float. Bisa juga digunakan untuk membersihkan. Kemudian untuk display, nah ini block level elements, ini kita membahas lagi tentang inheritance, ada grandchild, parent, dan child, itu bisa kita terapkan menggunakan berbagai block level element dan inline element. Ini saya lewati saja, silakan Anda baca sendiri. Nah, kita langsung ke implementasi. Oke, untuk materi yang ini, penerapan style border saya contohkan di tahapan atau langkah 6.4 ya. Jadi saya jelaskan langsung di sini. HTML dia menggunakan struktur halaman HTML. Kemudian di sini ada head style. Berarti otomatis script HTML ini menggunakan internal CSS. Dengan ketentuan bagaimana? Ketentuannya adalah kita membuat selektor kelas p. Nah, ini kita membuat stylenya, border stylenya dot, untuk dash itu nanti dash, solid, dan sebagainya.
Kemudian ditutup stylenya, ditutup dengan head. Jadi style ini digunakan untuk menentukan style CSS di internal HTML Anda, untuk memanggil di internal CSS-nya. Kemudian head, di sini ditutup head, baru kita masuk ke body. Baru kita masuk ke penyajian ke web browser-nya. Oh, di sini H2 macam-macam style border. Karena H2 di sini kita tidak mengkelaskan, maka nanti H2 di sini dia otomatis akan heading 2. Seperti yang pernah rekan-rekan coba di HTML minggu pertama. Baru ketika kita ingin memanggil border-bordernya sesuai style yang di atas, nah kita bisa memanggil masing-masing berdasarkan selektor kelasnya. Oh, kita menggunakan pClass dot. Dia ketentuannya bagaimana di deklaratornya? Oh, border style-nya adalah dot. Dia juga pClass dot, kemudian Anda menuliskan a dot border. Nanti akan tampil sebuah garis dan ada keterangan tulisannya karena ini kitab P. Nah, ini parent-nya itu menggunakan tag P, ada paragraf tulisannya a dot border. Berikutnya juga sama dan seterusnya. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Jadi ada border yang dia melingkupi tulisan di dalamnya. Nah, ini settingan default ya. Jadi nanti Anda bisa mengatur ketentuan atau kustomisasi, margin, padding, float, clear, dan sebagainya. Ini baru kita menentukan sebuah paragraf dan juga border sesuai dengan style yang disebut pada internal CSS di script yang ada di sini. Ya, silakan Anda coba. Ini Anda ketik atau Anda copy paste, kemudian Anda simpan di Visual Studio Code, kemudian Anda panggil di web browser. Nanti kalau tampilannya seperti ini berarti Anda sudah sukses. Kemudian yang kedua adalah margin. Nah, margin itu adalah membuat ketentuan area kosong jarak antara border dengan tepi dari laman webnya. Jadi ini sama, HTML strukturnya menggunakan bahasa HTML, kemudian pengaturan stylenya ada di head, berarti jelas ini adalah antara internal atau eksternal CSS. Kita lihat lagi di sini nggak ada link rel ya, berarti dia pasti internal CSS. Jadi stylenya kita menggunakan grand child-nya itu adalah div. Jadi kelas div-nya ini, selektor kelasnya div ini mendeklarasikan atau deklaratornya adalah bordernya adalah 1 pixel. Kemudian solid warnanya hitam, solid black. Kemudian marginnya menggunakan 4 nilai, berarti dari top, right, bottom, left. Jadi masing-masing memiliki ukuran margin yang berbeda-beda. Kemudian background color-nya adalah light blue. Jadi nanti tulisan background-nya itu warnanya adalah biru langit ya. Kemudian kita tutup stylenya kita tutup menggunakan tag head, kemudian baru kita masuk ke body, kemudian kita panggil selektor kelasnya, tadi kan selektor kelasnya namanya div. Nah, di ini panggil lagi div. Kemudian elemen ini memiliki margin atas 40 px, kanan 50 px, bawah 60 px, dan kiri 30 px div. Jadi nanti munculnya adalah seperti ini. Elemen ini memiliki margin atas 40 px, kanan 50, bawah 60, dan kiri 30 px. Maksudnya bagaimana? Maksudnya elemen ini, bla 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 ini tertulis di sini, kemudian background color-nya light blue, dia sudah sesuai light blue. Kemudian dibuat di dalam folder, border 1 pixel solid black. Nah ini kan garisnya solid nih, nggak putus-putus, kemudian nggak titik-titik, kemudian warnanya hitam. Kemudian marginnya sudah diatur 40 pixel dari tepi atas, kemudian dari kanan 50 pixel, dari bawah itu 60 pixel, dan dari kiri 30 pixel. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk padding, ini adalah penjelasan membedakan antara margin dan padding. Untuk yang padding, konsepnya sama, jadi untuk stylenya di sini Anda ubah menjadi dalam bentuk tulisan padding. Nah, kalau tadi kan margin.
Kalau padding seperti ini berarti ketentuannya bagaimana? Kalau padding seperti ini, maka dengan menerapkan satu nilai, padding sebelah atas, kemudian sebelah kanan, bawah, dan kiri, semuanya ukurannya konstan, yaitu nilainya adalah 40 pixel. Kemudian sama nanti background color-nya light blue, kemudian bordernya juga jenisnya sama. Elemen ini memiliki padding atas, kanan, bawah, dan kiri 40 pixel. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Jadi bisa Anda perhatikan ya, dan Anda mengerti ya, bedanya margin dan padding. Kalau margin, sekali lagi, itu menentukan area kosong di luar border. Jadi yang warna putih ini adalah ketentuan yang Anda atur, marginnya sesuai dengan script internal CSS Anda. Ya, saya tandai di sini. Sip. Ada 4 nilai, maka setiap marginnya di sini memiliki nilai yang berbeda-beda. Sedangkan kalau padding adalah area kosong di dalam border. Jadi ini adalah paddingnya nih, yang di luar tulisan tapi masih di dalam border. Dia masing-masing 40 pixel jaraknya karena di sini sudah ada ketentuannya. Anda membuat padding 40 pixel. Jadi Anda copy atau script ini Anda tulis, kemudian Anda simpan dalam file HTML, kemudian Anda panggil file HTML tersebut. Kemudian yang terakhir ada float. Nah, float HTML, berarti struktur halamannya menggunakan HTML, head, kemudian stylenya adalah pendefinisian selektor kelasnya adalah div, kemudian deklaratornya mendeklarasikan bahwa dia bordernya adalah menggunakan 1px, ketebalan 1 pixel, dengan jenis garisnya adalah solid atau tegas, dan warnanya hitam, black. Marginnya adalah 5px, karena satu nilai berarti nanti margin kanan, kiri, atas, bawah adalah 5 pixel semua. Height-nya, nah ini nanti height-nya ini mengatur dari ukuran bordernya. Di ukuran bordernya itu nanti height-nya 50 pixel, width-nya atau weight-nya itu lebarnya adalah 100 pixel. Kemudian background dari dalam bordernya adalah light blue. Kemudian kita menentukan kelas lain. Nah ini kita bisa membuat suatu selektor kelas yang lebih dari satu. Oh, saya menentukan selektor kelas dot kiri. Jadi dot ini kan selektor kelas ya. Kemudian kiri ini nama selektor kelasnya. Pendeklarasinya gimana? Deklaratornya height-nya 50px, 50 pixel, width-nya atau lebarnya 100 pixel, float-nya left, kemudian background-nya light blue. Kemudian begitu juga untuk yang selektor kelas berikutnya, ada selektor kelas dengan nama selektor kelasnya kanan, itu deklaratornya adalah height-nya 50 pixel, width-nya 100 pixel, float-nya right. Nah, di sini kita perhatikan, di bawah selektor kelas div ini dia sudah menggunakan float ya. Jadi di sini ada float left, berarti nanti float-nya itu dia ngambang ke kiri. Kemudian kalau yang ini float-nya adalah ke kanan. Kemudian sudah kita tutup menggunakan style, ditutup di head, kemudian kita panggil saja di body. Div elemen tanpa float. Jadi ini adalah elemen tanpa float yang kita membuat deskripsinya itu seperti ini. Oh, background-nya sekian, margin sekian, height dan sekian. Kemudian di sini nanti div kelasnya kiri, elemen dengan float kiri, kemudian elemen dengan float kanan, nanti munculnya adalah seperti ini. Jadi di kelas kiri, selektor kelas kiri dan selektor kelas kanan, dia elemennya berada pada satu tempat yang sama. Cuma karena kita menentukan yang namanya float, maka kita bisa dia ngambang ke kiri, tengah, atau kanan dari tampilan browser Anda. Jadi tampilannya akan seperti ini. Kemudian yang terakhir di modul 2, kalau nggak salah ya, menentukan display. Jadi Anda buat atau script, copy atau scripting itu sama ya, div-nya masih sama. Kemudian
span, display block, background red, style, head, dan sebagainya. Ini adalah elemen pertama menggunakan div. Nah, jadi kita perhatikan langsung ke body aja ya, untuk lebih jelas. Jadi body yang saya blok warna kuning. Ini adalah elemen warna menggunakan div. Jadi ada suatu kalimat yang dia diupdate oleh dua div. Tapi kita harus memperhatikan inheritance. Div yang atas, nah, saya hapus saja ini. Div yang atas, dia ketentuannya berlaku sampai penutup div yang di sini. Nah, kemudian div yang di bawah ini berarti peraturannya ini sampai sini mengatur div yang ada di bawah. Sehingga nanti tampilannya ini div di dalam div. Nah, berarti ini div di dalam div maksudnya adalah ini adalah parent di dalam grandchild. Namun membuat elemen blok baru span. Ini span di dalam div tidak membuat elemen blok baru. Nah, sehingga di sini nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah elemen pertama menggunakan div karena kita menggunakan grandchild-nya yang div yang pertama. Kemudian ada style yang sama persis. Pengaturannya dengan div lagi. Sehingga ada kotaan lagi yang berada di dalam div. Kemudian ini yang baris 2 dan pertama, dia style-nya sama. Kemudian yang ketiga ini ada style lagi yang inheritance-nya posisinya sebagai cucunya. Jadi cucunya ini menggunakan style span. Nah, style span itu ini. Style-nya bagaimana? Style-nya bagaimana? Kita lihat. Span. Nah, span. Dia display-nya block, background-nya red. Nah, berarti nanti tulisannya adalah ada warna block, warna merah seperti ini. Nah, ini yang memberikan penjelasan inheritance, mana dia fungsinya sebagai child, mana dia fungsinya sebagai parent, dan fungsinya sebagai grandchild. Jadi yang di-update di dalam dua tag itu adalah anaknya, sehingga span ini kan di-update oleh div, sehingga yang merah ini, aturan yang merah ini berada di dalam ketentuan yang biru, karena parent-nya adalah div. Dan div ini, parent ini merupakan anaknya dari div lagi. Jadi anaknya yang memiliki style yang sama persis. Nah, div yang atas ini grandchild, ini parent, kemudian span ini adalah child. Jadi nanti kita bisa menentukan 3 atau lebih banyak style dalam satu pekerjaan, satu pendeskripsian dari CSS Anda. Nah, ini adalah tugas yang harus Anda kerjakan pada hari ini. Jadi untuk hari ini kita melaksanakan ada 2 latihan. Yang pertama adalah latihan 65. Ini yang harus Anda kerjakan di hari ini. Yaitu buatlah tampilan layout menggunakan HTML dan CSS sehingga tampilannya seperti berikut. Nah, jadi Anda buat tampilannya seperti ini. Nah, padding-nya berapa, kemudian warna background-nya. Pokoknya style-nya diatur seperti ini. Anda harus memperhatikan aspek inheritance, mana anaknya, mana orang tuanya, mana kakek atau neneknya, kemudian pengaturan ini lengkung ya, bagaimana Anda melakukan curve di border Anda itu, nanti silakan Anda baca di modul di atas. Kemudian kita menempatkan beberapa blok di sini, ini merupakan child-nya, jadi child-nya ini diletakkan di sini. Jadi child, parent, dan grandparent-nya. Nah, ini silakan Anda kerjakan pada modul praktikum ini. Oke, mungkin itu adalah 2 modul awal yang harus Anda kerjakan pada praktikum hari ini. Jadi untuk yang modul apa tadi ya? 3 modul yang berikutnya akan saya buat videonya setelah ini. Jadi untuk praktikum yang harus Anda kerjakan pada hari ini adalah yang ada di latihan 6.5.
Kemudian untuk yang tugas yang berikutnya adalah PR yang harus Anda kerjakan di rumah. Karena kondisinya sekarang adalah masa COVID-19, masa pandemi, di mana kita laksanakan praktikumnya bisa dikerjakan di rumah masing-masing, maka sekali lagi waktunya fleksibel tergantung dari rekan-rekan. Anda kerjakan saja di masa-masa praktikum untuk yang tugas 6.5, kemudian nanti yang video yang kedua itu digunakan panduan untuk mengerjakan PR. Jadi untuk minggu ini praktikumnya itu Anda ada tugas mandirinya di lab dan ada tugas yang harus digunakan sebagai pekerjaan rumah. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan terkait materi CSS yang untuk sesi pertama atau video yang pertama. Yang berikutnya akan saya susul setelah ini. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.